Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Widodo Saputro dari kelas 2018A dengan NIM 180 40 70 40 75. Ingin menjelaskan tentang review jurnal yang saya sudah review kemarin dengan judul In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflection on the International Convention in High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation oleh William C. Harrington pada tahun 1989. Garis besar artikel ini terdapat pada permasalahan tentang keberlangsungan stok ikan yang ada pada batas laut Amerika Selatan, Kanada, dan Jepang di Laut Lepas Utara. Stok ikan yang diperhitungkan adalah ikan salmon dan ikan halibut, di mana salmon di area tersebut sering dipanen oleh pihak Jepang yang tanpa perjanjian pemanenan di mana wilayah batas lautnya bersebelahan dengan Amerika Selatan dan juga Kanada. Dalam hal ini, penulis juga memberikan banyak wewenang yang dapat didampingi oleh berbagai pihak yang dia memiliki wewenang sebagai delegasi dari Amerika Serikat, di mana dia ditugaskan untuk mendapatkan perjanjian internasional kepada pihak Jepang juga Kanada yang juga bersangkutan atas stok ikan dan di mana perbatasan laut wilayah mereka saling bersinggungan. Di sini yang saya baca adalah penulis adalah seorang diplomatis yang ditugaskan Amerika Serikat pada konferensi perdamaian yang diikuti oleh beberapa negara sekutu oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini pemerintahan Amerika Serikat cukup khawatir bahwa ketika stok salmon dan stok halibut pada perairan di wilayah tersebut sudah menipis karena eksploitasi yang disebabkan oleh pemerintah Jepang yang mengambil ikan tanpa memperhitungkan stok ikan yang ada di wilayah tersebut. Jadi penulis di sini menyarankan kepada konferensi untuk membuat regulasi di mana umur ikan yang boleh dipanen dan umur ikan yang tidak boleh dipanen, yang pada akhirnya menuai banyak kritis karena untuk melakukan pemanenan tersebut pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan riset dan studi yang nantinya memiliki jangka waktu yang lama untuk mendapatkan hasil riset tersebut, di mana hasil riset tersebut juga membutuhkan banyak biaya dan pemerintah juga masih belum pasti apakah hasil ini akan membuat suatu dampak yang besar di jangka waktu yang panjang nanti oleh beberapa negara yang melakukan riset tersebut, karena sebelumnya ini hanyalah riset dan ini hanyalah sebuah studi yang masih belum bisa dipastikan kemasyurannya di masa depan. Namun pihak Jepang dan Amerika Serikat mulai merundingkan hal ini dan merasa bahwa hal ini cukup mempengaruhi sektor wilayah perekonomian di negara-negara yang bersangkutan, di mana wilayah Jepang dan Amerika juga Kanada mendapatkan kekurangan stok jika hal ini terus berlanjut dan nantinya akan menyebabkan dampak negatif kepada negara-negara tersebut. Namun, Jepang memiliki keinginan untuk melakukan perikanan demi menangkap salmon dan ikan lain. Berbagai keinginan dari pihak sekutu yang lain juga membuat negosiasi berjalan lambat. Dan pada akhirnya ada timbul persetujuan di mana garis domain yang akhirnya disetujui pada 175 derajat lintang barat yang ada dalam ketentuan untuk penelitian dan penyesuaian. Jadi pada garis lintang 175 derajat ini adalah garis yang disetujui oleh pihak Jepang dan juga Amerika dalam konferensi perdamaian yang diputuskan untuk membatasi wilayah-wilayah mereka. Dan dalam review jurnal ini dijelaskan bahwa
munculnya musyawarah komisi tentang masalah kepentingan bersama dan tujuan bersama yang memiliki dua subjek utama, yaitu kualifikasi untuk abstain dan posisi garis abstain yang menimbulkan perbedaannya sangat besar. Dalam hasil karya ilmiah, semakin menunjuk pembauran antara salmon Kanada dan salmon Asia. Sebelumnya dalam review jurnal yang saya jelaskan tadi sudah dijelaskan bahwa salmon Asia dan salmon Kanada itu bisa menjadi satu buah spesies ataupun dua buah spesies yang hanya dia melintasi garis batas wilayah, di mana ikan salmon juga selalu bermigrasi ke tempat di mana dia nyaman untuk hidup dan dia bisa berkembang biak sesuai dengan karakteristik ikan tersebut. Nah, pada jurnal ini saya memiliki beberapa aspek negatif. Yang saya terima ketika saya membaca tulisan jurnal ini adalah terlalu banyak penjelasan yang menurut saya kurang jelas. Mengapa masalah ini bisa terjadi dan lebih fokus terhadap penyelesaian yang dimana untuk penyelesaian garis batas wilayah dalam landasan kontinen sudah berdasar terhadap konvensi PBB terhadap hukum laut 1953. Dan penulisan ini menurut saya sebuah artikel yang dimana menceritakan kisah hidup seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai diplomatis atau diplomat yang menjalankan tugas negara. Yang saya rasa bahwa artikel ini kurang memberi saya wawasan tentang bagaimana hal tersebut terjadi, lalu hanya fokus untuk membahas penyelesaian masalah-masalah yang ada. Lalu ada poin penting yang dapat saya ambil dalam jurnal ini adalah bahwa perikanan adalah senjata yang kuat dan menggerakkan politik negara, di mana konflik awal terjadinya adalah karena batas wilayah yang bersinggungan dan belum ada undang-undang yang mengaturnya dan intinya dengan jelas. Karena pada saat itu UNCLOS 1953 belum mengatur tentang batas wilayah, di mana cara mengatur batas wilayah tepat dan benar tanpa membuat konflik atau permasalahan lain dalam batas wilayah. Banyak kenyataan yang saya terima bahwa pertentangan garis laut ini sangat penting karena bisa membuat satu negara mendapatkan dampak negatif yang menyebabkan perekonomian mereka menurun ataupun sumber daya mereka lemah. Karena sumber makanan yang ada pada salmon ini juga dapat diterima bahwa ikan adalah sumber gizi yang banyak bagi tubuh manusia yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Maka dari itu jika stok ikan salmon ini tidak dijaga dengan baik dan akhirnya bisa punah suatu saat, maka dari itu adalah dampak yang buruk yang ada pada manusia saat ini, di mana kita tidak bisa menikmati ikan salmon dan ikan halibut yang sudah ada sejak dulu namun stoknya tidak dijaga dan akhirnya bisa punah di masa sekarang atau beberapa tahun ke depan. Maka dari itu penulis sudah memikirkan bahwa ini tidak boleh diteruskan, dan itu adalah hal baik yang saya terima bahwa pemikiran penulis adalah visioner ke depan. Sekian review dari jurnal yang saya tulis. Bila ada pertanyaan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.